Musyawarah Cabang ke-9 Partai Persatuan Pembangunan Kota dan Kabupaten Probolinggo terlaksana dengan sukses dan bernuansa religi karena muscap kali ini tidak dilakukan di kantor cabang P3. Namun panitia mengadakan di pondok pesantren yang salah satu pengasuhnya adalah Habib Mahdi yang juga anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi P3. Minggu 14 November acara muscap yang langsung dibuka oleh Dewan Pengurus Partai P3 Jawa Timur. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh PLT Bupati. Acara berlangsung di Desa Berani Kulon Kabupaten Probolinggo terpantau cukup meriah karena dihadiri oleh sejumlah kader P3 Kota dan Kabupaten Probolinggo. Juga beberapa tokoh agama. Berlangsung dengan suasana religi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setelah acara seremonial dan pembukaan muscap berlangsung di ruang terpisah antara kota dan kabupaten yang sudah diatur oleh panitia. Terpantau oleh Sibinyus, acara muscap P3 Kabupaten berlangsung landai. Namun berbeda dengan ruang muscap P3 Kota Probolinggo, terpantau sedikit hangat karena masih terdapat banyak perdebatan dan perbedaan pendapat. Meski demikian, acara berlangsung dengan aman. Dan dari kedua muscap tersebut menghasilkan ketua formatur yang akan ditetapkan oleh partai, yaitu P3 Kabupaten adalah Habib Mahdi dan P3 Kota Probolinggo adalah Ahmad Soleh. Berikut kita ikuti liputan beritanya. Bangkitlah hai bangsaku, bersatu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Hasil perolehan pemilihan formatur muscap, hasil perolehan suara. Nanti sudah Pak, sekretaris, kami duduk. Baik, Bapak sekalian. Yang jadi formatur unsur DPC adalah Bapak Kiai Haji Soleh. Mana orangnya? Dalam rangka agenda kegiatan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo dan baru saja usai tepat pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan dalam musyawarah cabang kali ini akhirnya rapat memenangkan atau terpilih ketua P3 yang baru. Hari ini adalah ketua P3 yang baru sudah bersama-sama dengan saya coba langsung mewawancarai. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Luis. Ya. Saya mengucapkan selamat ya tentunya. Terima kasih. Terpilih sebagai ketua. Terima kasih Bang Luis. Kira-kira program apa ini setelah terpilih? Terima kasih Bang Luis. Kami sebenarnya berharap karena P3 ini adalah partai lama, partai yang sudah dikenal oleh masyarakat khalayak umum, bahkan mungkin sudah nasional. Kami tidak menafikan sebenarnya P3 Probolinggo yang disampaikan oleh
dari wilayah menyampaikan bahwa dalam sekarang ini P3 masih dalam istiqomah. Tapi harapan kami bukan istiqomah. Kami menargetkan P3 ke depan harus lebih baik, dan target kami yang selama ini P3 hanya dipandang sebelah mata dalam hal pilkada dan yang lainnya. Kami targetkan ke depan P3 wajib hukumnya untuk mengusung apapun yang menjadi kepentingan dari P3 itu sendiri. Program jangka pendek seperti apa nih Pak Soleh selaku ketua yang baru? Pertama, kami akan memilih para pengurus harian yang profesional dan yang berkapabel serta orang-orang yang punya dedikasi dan loyalitas yang kuat kepada P3. Dan harapan kami yang akan kami rekrutmen di pengurus harian paling tidak orang yang sudah siap untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ke depan. Karena itu juga merupakan acuan kami agar supaya P3 ke depannya bisa lebih baik dan lebih berkembang pesat. Jadi itu adalah ya. Program awal yang kami harus menata ke dalam manajemen internal dulu, karena kayaknya sekarang ini kurang lebih tetap tata baik manajemennya Pak Luis. Ini dari perolehan suara sementara dalam posisi 3 kursi. Kira-kira dengan terobosan-terobosan bisa untuk menambah kursi kira-kira Pak Soleh? Kami berkewajiban bagi kami nanti dengan seluruh jajaran pengurus harian dan juga dengan PAC dan ranting wajib hukumnya untuk harus menambah kursi. Kami kemarin sudah berembuk dengan tokoh Probolinggo yang insya Allah beliaunya sudah akan bergabung dengan kita, minimal 6 kursi yang kita raih untuk pemilu legislatif 2024. Ya ini tonggaknya. Terima kasih Pak Soleh. Lengkapi semua pengurus. Oke baik saudara, demikianlah rangkaian liputan kami pada hari ini dalam acara Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo di Probolinggo, Jawa Timur. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua. Seperti apa saja kegiatan agenda Partai Persatuan Pembangunan, tapi hari ini kok luar biasa karena gabungan dari kota dan kabupaten ini. Hari ini alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo melaksanakan muscat bareng yang ditempatkan di Pondok Pesantren Al Habib Muhammad Shadiq, dan alhamdulillah berjalan lancar dan sudah selesai semua. Ini pelaksananya sesuai dengan harapan, dan di kabupaten lebih cepat karena pemilihan formaturnya secara aklamasi, dan di kota ada dinamis sedikit dengan melalui pilihan, tapi secara pelaksananya berjalan dengan lancar seperti itu. Ini kan dua wilayah kota dan kabupaten. Mungkin bisa disampaikan hasil akhirnya untuk kabupaten siapa yang pucuk pimpinan dan kota siapa? Jadi kalau di P3 itu tidak dalam muscap itu tidak memilih ketua tapi memilih formatur. Oh, formatur. Formatur itu kalau di kabupaten itu 7 orang, kalau di kota itu 5 orang. Jadi nanti formatur itu yang menentukan ketua, sekretaris, bendahara dan susunan pengurus lainnya. Jadi tergantung dari formatur. Jadi melalui musyawarah formatur. Tidak pilihan langsung ke ketua ataupun yang lainnya. Jadi kita milih formatur. Singkat saja ini, Bib. Dengan formatur yang sudah ada, harapannya seperti apa ini? Harapannya formatur ini memilih susunan pengurus yang kredibel, yang bisa bersaing dengan partai-partai lain. Kan kita tahu bahwa sekarang sudah zamannya untuk bersaing dengan ketat, sehingga harapan yang paling diharapkan sekarang memilih pengurus yang mempunyai kapasitas, kredibilitas dan juga mampu dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pemenang pemilu juga kira-kira ini? Ya harapan pasti partai itu mengharap targetnya menang pemilu. Seperti itu. Oke baik, Bik. Terima kasih. Terima kasih. Pembina LSM Lira Kota Probolinggo ya Ahmad Soleh hari ini melalui musjab Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo terpilih secara formatur selaku ketua P3 yang baru di Kota Probolinggo. Saya langsung coba berbincang-bincang dengan Wali Kota LSM Lira, kira-kira komentarnya seperti apa ketika pembina LSM Lira hari ini menjadi nahkoda daripada Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo. Selamat sore. Selamat sore, Bang Luis. Terima kasih dapat bisa langsung bincang-bincang sedikit bersama Bang Luis.
Selaku wali kota Lira, terus kemudian hari ini ada sebuah momen yang cukup menarik. Adalah salah satu pembina LSM Lira ya, Pak Ahmad Soleh hari ini terpilih ya sebagai nahkoda Partai P3 di Kota Probolinggo. Seperti apa kira-kira pendapatnya? Kalau saya sih terutama untuk beliaunya Pak Pembina, dia juga sebagai pembina LSM Lira Kota Probolinggo merasa bangga ya, merasa bangga, dan itu pun sejak awal mungkin 1 bulan 2 bulan lalu kita sudah diajak komunikasi berkaitan dengan pemilihan ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan itu. Jadi kami selaku pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lira, kami tetap mendukung sepenuhnya terhadap beliaunya. Nah, Ketua DPD P3 untuk Kota Probolinggo 5 tahun ke depan. Seperti itu. Ini kayaknya wali kota Lira Probolinggo ikut bermain ini kayaknya. Tidak mungkin, cuma mendukung saja ini, mendukung dan mensupport saja. Kalau bermain-main kan nanti setelah makan-makan ini bermain-makan. Oke, baik Pak Wali Kota Lira. Harapannya seperti apa nih ketika sekarang nahkoda Partai P3 di Kota Probolinggo ya sekaligus juga salah satu penggiat anti korupsi ini. Ya, terima kasih Bang Luis. Jadi begini, harapan kami ini terutama beliaunya ini kan sudah mulai sejak berdirinya LSM Lira Kota Probolinggo, dia juga sebagai pembina LSM Lira Kota Probolinggo menginginkan ke depan terutama Partai P3 ini benar-benar 5 tahun ke depan ini supaya menjadikan partai yang diperhitungkan oleh pemerintah atau pemerintahan kota, seperti itu. Ini kayaknya kader Lira mau masuk semua ini. Ya kalau seperti itu sih nanti monggo Pak Pembina ini yang tahu ini. Soalnya tadi statementnya sudah dari 3 kursi menjadi 6 kursi ini. Ya mudah-mudahan kami tetap mendukung apa yang dilakukan partai ini, terutama Partai P3 5 tahun ke depan, terutama dia juga beliaunya ini sebagai pembina juga sebagai ketua partai. Ya kami sebagai pimpinan LSM Lira Kota ya mendukung dan mensupport terkait adanya pemilihan pilkada, pileg untuk tahun ke depan. Statementnya ini luar biasa. Setelah terpilih dari 3 kursi jadi 6 kursi. Ini jangan-jangan wali kota Liranya mau maju jadi N1. Nah kalau seperti itu sih Allahu a'lam ini. Allahu a'lam untuk ke depan ini. Saya jadi curiga kayaknya. Tidak mungkin lah Bang soal itu Bang. Ya, tidak mungkin. Ada harapan seperti itu ya. Kalau harapan kami ya tetap kami sebagai fungsi kontrol aja. Fungsi kontrol terhadap pemerintahan Kota Probolinggo. Oke, baik Pak Eko. Ya, terima kasih Bang. Selamat terus menjadi penggiat anti korupsi di Probolinggo. Terima kasih Bang Luis. Mudah-mudahan beliaunya juga ke depan 5 tahun ke depan menjadikan partai yang dominan terutama untuk Jawa Timur, untuk Kota Probolinggo sendiri Bang. Makasih Bang Luis. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo, Eko Prasetyo. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua. يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان